semuanya, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang mushroom risotto punya saya. Jadi saya menggunakan risotto, lalu juga mushroom yang sudah saya masak, dan juga steak, dan juga carrot puree. Jadi itulah komponen-komponen dari hidangan saya. Lalu mari kita langsung ke proses pembuatannya. Jadi ini bahan-bahan yang akan saya pakai untuk membuat mushroom stocknya. Halo semuanya, jadi ini adalah kaldu jamurnya yang akan saya buat. Bahan-bahannya telah saya sebutkan di bagian video sebelumnya. Lalu sekarang akan saya nyalakan dan akan saya didihkan. Lalu saya masak api kecil atau simmer sampai sekitar 30 atau 45 menit. Jadi sampai jumpa ke proses berikutnya. Jadi ini mushroom stock yang sudah siap dipakai. Setelah komponen yang lain usai, saya akan menggunakan stok ini untuk membuat risotto. Setelah saya menyaring stoknya. Lalu ini adalah bahan-bahan untuk tuil. Halo semuanya, jadi ini adalah campuran untuk tuilnya. Supaya warnanya hijau, saya hanya memberi pewarna makanan biasa pada adonan tuilnya. Lalu saya menambahkan parmesan dan garam untuk menambahkan rasa gurih. Jadi cukup tinggal diaduk-aduk saja dan masak di teflon sampai kering. Ya semuanya, jadi ini adonan tuilnya akan saya masak sampai kering dan saya goyang-goyang supaya matangnya merata. Sekarang tinggal menunggu kering saja. Terus semuanya, jadi ini penampakan tuil yang sudah jadi. Ini ada 2 lapis tuil yang siap dipakai. Lalu berikutnya saya akan membuat carrot puree. Bahan-bahannya sama dengan yang tertera di layar. Halo semuanya, jadi sekarang saya akan membuat carrot puree-nya. Jadi pertama-tama saya akan memanggang carrot ini yang sudah saya potong besar. Dan saya taburi lada hitam dan minyak supaya tidak gosong, dan akan saya panggang sampai lembut dan berwarna kecoklatan. Ya semuanya, jadi ini adalah carrot yang sudah saya oven. Setelah saya masukkan di dalam blender dan saya tambahkan garam dan mentega. Jadi sekarang saya akan blender sampai halus, lalu akan saya saring. Kalau masih kurang lembut, mungkin akan saya tambahin kaldu. Halo semuanya, jadi ini carrot puree yang telah jadi ya. Dapat dilihat konsistensinya menyerupai saus, dan akan saya gunakan ini untuk plating nanti. Jika saya sisihkan, setelah lagi saya akan membuat steaknya. Lalu berikutnya saya akan membuat steak. Bahan-bahannya sama seperti yang tertera pada layar. Jadi steak ini telah saya bumbui dengan salt and pepper. Lalu akan saya pensil dulu sebentar sampai warnanya kecoklatan. Lalu baru akan saya paste dengan butter, garlic, dan thyme sampai medium rare. Halo semuanya, jadi ini adalah steak yang telah jadi. Akan saya biarkan untuk beristirahat di situ sebentar. Setelah lagi menunggu, saya akan langsung mulai masak risottonya. Jadi di sini telah ada minyak zaitun yang telah saya panaskan suhu kecil. Lalu ada bawang merah yang telah saya cincang halus. Akan saya masak dengan kecil supaya melembut dan tidak berwarna. Ya semuanya, jadi dapat dilihat saya telah menambahkan nasi. Nasi yang saya gunakan ini adalah beras Jepang, bukan beras arborio. Kenapa saya memilih beras ini? Karena menurut pengalaman pribadi saya, beras ini rasanya lebih konsisten dan memiliki tekstur yang lebih lembut dan merata. Jadi akan saya panggang atau saya sangrai sampai sekitar 1 menit saja. Lalu akan saya tambahkan kaldunya tadi perlahan-lahan. Jadi ini risottonya masih dalam proses pembuatan. Selagi membuat risotto, saya juga membuat tumis jamurnya supaya lebih cepat. Jadi
saya menggunakan mentega dan jamur-jamur yang untuk dipakai membuat kaldu tadi, dan juga jamur tiram baru yang akan saya tambahi garam dan merica dan semuanya. Jadi ini risotto yang sudah jadi ya. Setelah ini akan saya lanjut ke proses plating. Jadi saya menaruh risotto, mushroom dan tuilnya ke dalam piring. Lalu baru saya menaruh steak dan carrot puree-nya ke dalam piring dan menaburi dengan parmesan.